Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Remira Studio. Di tutorial kali ini Odo 15 Enterprise yang versi trial database ini, kita akan melanjutkan di part 2 kemarin ya, part 2 ini ya. Part 2 transaksi dengan PPN untuk partner yang sudah PKP. Nah, dari transaksi ini sudah kita dapatkan besaran PPN masukan dan PPN keluarannya. Nah, ini akan kita hitung selisihnya, kemudian kita bayarkan dari saldo yang ada di BCA kita. Saya sudah menyiapkan bagannya, kurang lebih nanti akan seperti ini. Sebentar, masih loading. Nah, bagannya nanti akan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu dari mana didapat hasil PPN masukan dan keluaran ini, bisa dicek dulu di part 2 ya, yang Odo 15 part 2 ini. Nah, ini tadi sudah loading, udah kebuka, maaf. Nah, nanti di akhir bulan kita akan menghitung selisih pajak keluaran dan pajak masukan. Jika ada sisanya ini lebih besar dari pajak keluaran, itu kita harus membayar selisihnya itu. Nah, ini kita akan bayar dari jurnal BCA. Nah, catatan ini karena masih Odo normal yang belum di rombak-rombak ya, maksudnya kadang ada yang merombak untuk rekonsilnya langsung bypass. Nanti rekonsil dari bank yang untuk membayarnya harus melewati bank suspend akun dulu. Seperti apa? Yuk kita langsung saja ya. Nah, nanti nilai di PPN masukan sama PPN keluaran ini kita akan kosongkan ya, karena kita sudah bayar di akhir bulan ibaratnya. Ini anggap saja saldo PPN masukan dan keluaran ini total selama sebulan gitu ya. Nah, didapat dari mana sih data-data ini? Kalau kita lihat dulu yang keluaran ya, keluaran itu kan berarti penjualan kita ya, pajak penjualan nih, kodenya invoice nomor 1 ini ya, dari PT Harapan Jaya. Kita bisa lihat di piutang dagang. Nah, ini ada ya, invoice nomor 1 ya, PT Harapan Jaya, senilai 177.600. Untuk hitungan PPN sekarang 11%, ketemunya 17.600 ya. Nah, terus kemudian di PPN masukannya 16.500 ya, itu didapat dari hutang dagang ini ya. Oke, jadi sudah jelas ya ini didapat dari mana nilai-nilai ini. Kita sekarang langsung membuat jurnal untuk membayarnya ya, atau jurnal di akhir bulan. Kita di menu accounting ini kita pilih yang journal entries, kemudian error apa lagi nih. Nah, kita buat baru ya. Nah, ini pakai nama ini aja nggak apa-apa, karena ini enterprise yang trial database, jadi jurnalnya hanya ada 4 ya. Biasanya kalau yang full enterprise itu ada jurnal banknya juga. Kalau kita lihat di sini di bagian jurnal itu kan sebenarnya banyak ya jurnal, termasuk jurnal bank BCA-nya. Nah, ini ya, itu nggak kebaca karena memang ini trial database. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ikuti bagian di Excel ini ya. Posisi yang di debit itu di PPN keluaran, kreditnya itu di PPN masukan dan bank BCA-nya ya. Di sini kita kasih judul aja jurnal PPN masak misal gitulah. Nah, di sini kita ketik aja keluaran, karena ini udah saya rubah namanya ya menjadi bahasa Indonesia. Tadi besarannya berapa? 17.600 maaf. Di sini ya di debitnya 17.600.
kemudian kita lawan dengan masukan. Nah, masukan kita hanya punya berapa nilai PPN masukannya? 16.500. 16.500. Nah, kemudian untuk selisih 1100-nya, normalnya kalau di bagian akunting itu langsung ke bank, ke jurnal banknya ya, kita bayar pakai bank apa. Cuma di ODO 14 ke atas kita tidak bisa bypass langsung ke jurnal banknya, tapi kita harus melewati bank suspend akun. Jadi di sini bukan ke BCA-nya ya, kan ada BCA-nya juga nih. Nah, tapi kita arahkan ke bank suspend akun ini. Nah, setelah itu kita save, kemudian kita posting. Nah, setelah itu kalau kita cek di ini ya, di dashboardnya, nah tugas kita selanjutnya adalah mengeluarkan yang 1100 ini berdasarkan dari transaksi jurnal ini ya. Jadi kalau di GL nya kita refresh, itu ada bank suspend account ya, nilainya masih minus ya di kredit, tapi untuk nilai PPN masukan dan keluarnya sudah nol ya. Nah, ini akan kita nolkan, diambilin dari BCA ini ya. Nah, caranya sekarang di jurnal BCA ini kita create buat ini ya, untuk menyesuaikan jurnal ini kita buat statement atau rekonsiliasi ya berdasarkan nomor jurnal ini. Nah, saya ambil pakai nomor ini aja ya, terus labelnya juga saya pakai nomor ini ya. Nah, karena ini uang keluar berarti otomatis pakai minus ya, minus 1100. 1100 bener kan? Oh ya, tadi bener selisihnya 1100 betul. Nah, terus kita update ending balance nya, kita copyin aja ini ya nilainya. Nah, kita taruh di sini, save, posting. Nah, untuk rekonsilnya kita lakukan manual ya, bukan dari ini yang sudah tampil, tapi dari manual operation. Kita ambil dari ini 112001 bank suspend akun ya, kita ambil di sini ya. Nah, ini dia yang ini ya. Kalau sudah, kita validate, close statement, kita cek di dashboardnya, harusnya dia sudah normal ya. Sorry, aduh, loading ini. Kenapa ini loading? Nah, kalau kita lihat di GL nya sekarang harusnya ini nilai bank suspend akunnya sudah 0 ya, dan saldo BCA nya akan berkurang 1100. Kita refresh ya. Nah ya, bank suspend sudah 0, saldo BCA nya sudah berkurang 1100 karena kita ini ya, kita keluarkan untuk ini PPN masanya ya di bank suspend akun ini. Nah, bank suspend akun ini udah 0. Tadi dapat nilainya dari mana? Dari ini ya, dari jurnal PPN masa ya. Kemudian kita tutup dari rekonsil yang kita buat di sini tadi ya. Waduh, kok masih ini loading. Nah, kita nah ini udah normal ya, sudah nggak ada selisih ya. Nah, kita tadi ambil dari sini. Nah, ini masih processing, kita validate sekarang ya, karena sudah sesuai semua, kita tinggal validate aja. Jadi nilainya yang kode MISC ini itu berasal dari jurnal yang statement atau apa namanya, rekonsil yang kita buat tadi. Oke, kita validate aja. Waduh, kenapa ini komputernya lagi error mungkin. Nah ya, jadi cukup mudah ya teman-teman untuk membuat jurnal akhir bulan untuk ini ya, selisih PPN masa yang harus kita bayarkan gitu ya. Nah, sekarang kita cek sekali lagi di GL nya memang sudah
sesuai harapan ya, PPN masukan sama keluaran sudah nol. Yang untuk membayarnya di BCA-nya juga sudah berkurang, dan tadi penampung sementaranya suspend akunnya juga sudah hilang ya, berkurang nol. Nah, saya ulangi sekali lagi, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu tadi dapat nilai PPN masukan dari mana sama PPN keluarannya dari mana, itu berasal dari piutang dagang atau hutang dagang dan hutang dagang yang kita buat sebelumnya. Nah, ini cara-cara langkah-langkah ini kan dibuat dari penjualan dan pembelian kita. Seperti apa, teman-teman nanti bisa juga cek di part sebelumnya ya, part 2 ini. Ini cara kita membuat invoice dan bill atau tagihan dari customer dan vendor yang sudah PKP, yang punya NPWP lah ibaratnya ya. Nah, di part 2 ini contohnya. Oke, jadi kita sudah selesai ya, cukup mudah sebenarnya, nggak begitu rumit ya. Oke, dari saya mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini ya, bagaimana cara menghitung selisih dan membayarnya ya. Jadi selisihnya dihitung, kemudian kita bayarkan dari jurnal BCA ini. Nah, jangan lupa untuk dukungan channel saya ini yang masih channel ecek-ecek, belum channel sekeren-keren channel yang lain, dengan di subscribe, komen, like, dan jika dirasa video ini cukup membawa manfaat, jika tidak merepotkan, silakan untuk di-share ke teman-teman, ke media sosial teman-teman sebanyak-banyaknya. Akhir kata, kurang lebih mohon maaf dari saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.